Saya Ayu Standing Warno dan ini adalah pendahuluan Internet of Things. Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui pengertian Internet of Things dalam masyarakat, etika Internet of Things dan kekuatan media sosial. Ini adalah pustaka yang saya gunakan, ada berbagai macam buku dan juga jurnal terkini sehingga dapat update mengenai kondisi terkini Internet of Things. Yang pertama definisinya, IoT merupakan singkatan dari Internet of Things yang sebelumnya konsep keterhubungan hanya hubungan antara manusia dan mesin. Kemudian dengan perkembangan teknologi keterhubungan secara dapat antar apapun. Pertama kali dipopulerkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 pada saat menjelaskan manajemen rantai pasok. Meningkatnya ladang IoT karena terjadinya interaksi antara teknologi seperti elektronik digital, mikro elektromekanikal, dan juga nanoteknologi. Fungsi-fungsi objek dan teknologinya akan menghadirkan lingkungan di mana pertukaran informasi dapat terjadi antar platform yang berbeda. Kepopuleran IoT ini meningkat pada periode 2008 hingga 2009, di mana pada saat itu meningkatnya keterhubungan things, termasuk manusia dan gawai dalam jumlah eksponensial, sehingga muncul definisi IoT adalah penggunaan internet yang menjembatani jarak antara berbagai layanan dan objek, termasuk di dalamnya manusia, yang dimulai pada tahun 2014. Yang kemudian pada tahun 2016 dinyatakan dalam sebuah persamaan, IoT itu merupakan fungsi antara sensor, network, data, dan juga services. IoT ini memungkinkan objek digital dan fisik berkomunikasi tanpa jeda. Domain IT atau information technology termasuk things seperti servers, databases, dan applications. Things ini berjalan dalam jaringan. Pada sisi yang lain, OT atau operational technology biasanya berhubungan dengan kerja industri, termasuk things seperti sensor dan alat yang terhubung dengan mesin dan perlengkapan lainnya. Konsep IoT ini fokus pada dunia yang saling terhubung, di mana semua thing itu terhubung dengan setiap thing. Banyak teknologi yang sebenarnya mampu menghubungkan antar alat tersebut, seperti Wi-Fi, infrared, Bluetooth, yang kemudian tujuan akhirnya adalah membuat lingkungan yang pintar, yang dimungkinkan dengan adanya digital elektronik, sistem mikroelektromekanikal, dan juga nanoteknologi. Berbagai perangkat dapat diintegrasikan ke dalam objek seperti sensor, actuator, RFID, Bluetooth, dan wireless sensor yang membentuk suatu objek menjadi yang disebut dengan smart. Objek tersebut dapat saling berkomunikasi dengan IoT. Nah, kemudian untuk menjelaskan lebih lanjut, kita akan membagi berbagai macam pokok bahasan dalam IoT ini dalam beberapa pertemuan. Untuk hardware dan software dalam IoT akan lebih banyak dieksplorasi di pertemuan 4. Kemudian pada pertemuan 4 itu akan membahas apakah hardware dan software ini dapat dibuat suatu bisnis. Yang kemudian data yang dihasilkan oleh IoT itu ternyata banyak sekali. Kalau Anda bayangkan berbagai macam mesin yang memiliki sensor itu akan mengirimkan berbagai macam data, sehingga karena volumenya yang besar itu disebut dengan big data. Kan tapi apa sih manfaatnya?
itu kita akan bahas pula di pertemuan 4. Kemudian apakah contohnya adalah mendapatkan tren pasar, kemudian bagaimana mencari data-data besar tersebut atau big data tadi, bagaimana menggunakannya, kemudian bagaimana sih cara mengolahnya. Sebagai contoh kita akan membahas cloud computing. Kemudian untuk itu dibutuhkan suatu kerja nyata, yaitu dibuat suatu proposal, kemudian divideokan, yang kemudian akan dipresentasikan di pertemuan 6. Nah, berikutnya kita akan membahas contoh IoT yang sudah ada di masyarakat. Ini salah satu contoh yang sudah dipasarkan secara umum di masyarakat adalah Omron. Omron adalah suatu merek yang menjual berbagai macam alat kesehatan. Ini salah satu contohnya adalah alat kesehatan untuk mengukur tekanan darah, yang kemudian dapat dihubungkan dengan Bluetooth ke gawai pintar yang dapat mencatat dan dapat dibagikan untuk keperluan medis. Di sini dapat terhubung pada aplikasi Android dan juga Apple. Nah, contoh lain yang dapat kita amati dan telah dipublikasikan di Journal of Wireless Communication and Networking tahun 2018. Di sini contohnya adalah Medical Long Distance Monitoring System based on Internet of Things yang dikerjakan oleh Zhang, Kumar, Yu, dan Yang. Di sini adalah contoh diagramnya. Di sini adalah usernya yang kemudian catatan-catatan medisnya dicatat oleh sensor, yang kemudian oleh Bluetooth atau jaringan itu disimpan ke dalam suatu alat, di sini smartphone, yang kemudian dilakukan suatu processing, kemudian masuk ke dalam database lokal, yang kemudian dikirim melalui suatu jaringan HTTPS, yang kemudian dimasukkan ke dalam server yang terhubung di jaringan, yang kemudian masuk ke dalam database, yang kemudian dapat digunakan oleh information provider yang dapat melakukan suatu aksi pada user ini. Nah, di sini salah satu desain hardware-nya, di sini dia menggunakan sensor suhu, sensor jantung, sensor EKG, yang kemudian masuk ke dalam data processing module dan dikirim melalui wireless communication module. Ini adalah gambar ECG yang digunakan. Di sini mesinnya, kemudian di sini adalah papan untuk mencatatnya. Kemudian di sini adalah sensor yang ditempelkan ke user, kemudian ini yang akan digunakan untuk mengirim signal ECG ini ke smartphone. Kemudian ini chargernya. Nah, pada akhir dari pertemuan ini diharapkan mahasiswa itu mampu membuat desain atau proposal, atau jika mungkin produk jadi, yang berbasis IoT dengan mengajak mitra atau teman dari luar program studi. Jumlah anggota mahasiswa gizi 5 orang per tim, sedangkan jumlah mitra sebanyak-banyaknya dengan melampirkan CV mitra.
Kemudian daftarkan judul dan deskripsi singkat project sebanyak 100 kata ke format gabung, jangan sampai ada yang sama. Kemudian dibikin proposal dengan format PKM tahun 2021. Targetnya adalah agar dapat juara PIMNAS PKM atau terciptanya suatu paten atau publikasi internasional. Yang kemudian proposal ini akan dipresentasikan oleh mahasiswa gizi pada minggu ke-14 dan 15. Pada bab berikutnya kita akan berdiskusi mengenai etika IoT dan sosial media. Sebagian besar kita akan membahas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 27 hingga 29. Kemudian kita juga akan menyinggung mengenai Ethics and Information Technology karangan Reynolds tahun 2019. Nah, pada Undang-Undang Nomor 11 tadi bahwa di bab 7 itu ada berbagai macam perbuatan yang dilarang. Pada pasal 27 ada 4 ayat di sini. Yang pertama adalah dilarang untuk memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, kemudian juga ada muatan perjudian, muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan juga muatan pemerasan dan atau pengancaman. Pada pasal 28 juga disebutkan dengan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian juga yang ayat nomor 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sedangkan pasal 29 ada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, yang berikutnya adalah interaksi di dalam sosial media. Kalau kita amati di sini ada data 15 most popular social network yang dihimpun oleh Ebisba. Di situ ada yang paling tinggi adalah Facebook, diikuti YouTube dan juga Twitter. Kan tetapi pada tahun ini TikTok itu belum populer, mungkin sekarang bisa jadi nomor 1 atau nomor berapa. Nah, disebutkan pula bahwa perilaku kurang baik dalam bersosial media itu termasuk kurang berhati-hati dalam memberikan rumor, gosip, half truth tanpa mempertimbangkan kemungkinan viral atau apakah mempengaruhi secara negatif. Ini salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi Agustus 2020. Itu interaksi antara Hadi Pranoto dan juga Mas Anji yang menyebabkan berbagai macam keresahan ada di masyarakat dan melibatkan berbagai hal yang kemudian hingga sampai ke ranah hukum. Kemudian perilaku lainnya termasuk di dalamnya cyberbully, yang termasuk di dalamnya melecehkan, menyiksa, mempermalukan, mengancam orang lain.
yang dapat membuat hidup orang itu merana, bahkan dapat mendorong bunuh diri. Ini salah satu contoh yang populer pada tahun tersebut, pada Oktober 2019, yaitu kejadian artis yang bunuh diri karena diindikasinya adanya cyberbullying. Kemudian perlu diperhatikan juga kejadian cyber stalker yang mengancam sehingga membuat mereka takut akan hidup mereka. Ini contoh yang terkini Februari 2021, yaitu dokter di Surabaya diancam akan dibunuh usai berkomentar soal prokes. Juga keberadaan pseudo jurnalis yang memproduksi berita bohong untuk kepentingan mereka. Di sini salah satu sumber yang valid mengenai apakah portal-portal berita atau website itu merupakan penyebar hoax yang berita bohong, itu bisa diamati di website Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara mengidentifikasi dan juga mencegah kita untuk menyebarkan suatu berita yang belum dapat diverifikasi? Ada salah satu sistem yang cukup populer di sini disebut dengan the triple filter test. Itu juga telah digunakan oleh Duraga tahun 2019 dalam papernya Effective Communication in Organization dalam Journal of Soft Skill, dan juga di jurnal tetangga filter informasi dalam proses penyebaran informasi pada penggunaan Facebook kategori usia remaja di kota Yogyakarta yang diterbitkan pada jurnal Anuva tahun 2020. Di sini the triple filter test itu pertama kali katanya diungkapkan oleh Socrates, yaitu apakah informasi itu truthful, goodness, useful, sehingga muncul suatu cerita seperti ini. In ancient Greece, Socrates, the famous philosopher, was visited by an acquaintance of his. Eager to share some juicy gossip, the man asked if Socrates would like to know the story he'd just heard about a friend of theirs. Socrates replied that before the man spoke, he needed to pass the triple filter test. The first filter, he explained, the truth. Have you made absolutely sure that what you are about to say is true? The man shook. He said, no, I actually just heard about it. And Socrates cut it off. You don't know for certain that it is true? Then is what you want to say something good or kind? Again, the man shook his head. No, actually just the opposite. You see, Socrates lifted his hand to stop the man speaking. So, you are not certain about what you want to say is true and it isn't good or kind. One filter still remains though. So you may yet still tell me that is usefulness of or necessity. Is the information useful or necessity or necessary to me? A little defeated, the man replied, no, not really. Well then, Socrates said, turning on his heel,
if what you want to say is neither true nor good or kind nor useful or necessary, please don't say anything at all. Jadi sebagai pertimbangan perlu dilakukan suatu analisis dahulu. Apakah itu benar? Apakah itu bagus? Apakah itu baik? Apakah berguna? Dan apakah perlu? Nah, beberapa tools yang dapat digunakan untuk mensaring berita-berita tersebut seperti yang tadi saya sudah sebutkan, adanya website Kominfo. Ini salah satu contohnya di laman laporan isu hoax. Di sini ada satu berita yang tersebar, COVID-19 bukan virus, sumber Kementerian Kesehatan Italia. Yang bahkan kalau misalkan diperbesar, di sini terlihat bahwa COVID-19 ini dihubungkan dengan global 5G. Kemudian juga bisa diamati dari website Kominfo lainnya, yaitu trustpositive.kominfo.go.id. Sini kita bisa cari data pemblokiran trust positif maupun kita dapat cari data hoax terbaru per hari, per minggu, per bulan. Ini adalah salah satu publikasi terkini terkait dengan debunking konspirasi teori. Apakah sebenarnya terjadi konspirasi dalam pembuatan virus SARS dan tersebarnya virus SARS ini, yang dipublikasikan tahun 2020 oleh Hakim MS pada jurnal Reviews in Medical Virology. Di sini peneliti ini menjelaskan apakah SARS-CoV-2 COVID-19 itu merupakan senjata biologis baru, bukannya hasil evolusi dan seleksi alam. Apakah virus tersebut dibuat oleh pemerintah RRT dengan agenda ekonomi dan politik? Apakah benar virus tersebut bocor dari lab terkenal di Wuhan pada saat bekerja pada COVID kelelawar yang merupakan nenek moyang SARS-CoV-2? Kemudian juga apakah pandemi saat ini diciptakan oleh dokter dan industri obat untuk membuat vaksin SARS-CoV-2 untuk keuntungan mereka? Kemudian banyaknya orang, termasuk yang berkuasa, percaya bahwa SARS-CoV-2 itu tidak ada. Nah, untuk lebih lanjutnya Anda bisa mempelajari lebih lanjut di jurnal ini. Nah, kemudian pada beberapa periode belakangan ini juga ada beberapa berita yang cukup mengejutkan. Di sini terkait dengan sharing terkait pembelian saham yang dilakukan oleh selebritis yang ternyata tidak sesuai dengan aturan-aturan yang terkait dalam jual beli saham. Kemudian juga ada kejadian viral Eiger dan juga YouTuber yang pada ujungnya adalah terjadi suatu kesalahan. Kemudian banyaknya informasi-informasi dan juga meluasnya apa yang disebut dengan money game. Di sini kita bisa amati ada suatu money game yang sedang populer di masyarakat, yang ternyata itu suatu money game yang tidak masuk akal dan barusan itu sudah tutup. Terima kasih.
pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah, silahkan komen juga, jangan lupa like dan subscribe.